computer. Baik, terima kasih untuk yang sudah hadir, ada 33 orang. Wah, ganjil saya suka nih. Terima kasih atas kehadirannya dan salam serta semangat pagi semuanya ya. Kita akan sama-sama belajar terkait dengan metode penelitian, ekonomi syariah ya dengan menggunakan, data kualitatif. Baik, saya akan, share screen. Ya, saya akan mulai. Sebelum dimulai mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih Muhammad Akmal dan sebagainya. Oh, mohon maaf, ini belum saya, rename. Kayaknya lebih afdol saya rename dulu sebentar ya, biar nanti nggak salahin ini, PPS gitu ini aja itu, padahal PPS ya, saya gitu ya. Oke, sebentar saya rename dulu agar lebih jelas. Nanti panggil saja Dokter Abdurrahman, Misno ya. Oke, agar lebih jelas nanti nggak salah. Umar Sidki, ahlan baru masuk. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi amri dunyakum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih atas kehadirannya di pertemuan yang ketiga. Merujuk kepada silabus bahwasannya atau RPS ya, bahwasannya di pertemuan ketiga ya atau sebenarnya setelah pertemuan ketiga kita ada UCP atau ujian capaian pembelajaran. Nanti kita akan langsung share untuk tugasannya atau challenge-nya. 6. Hari ini kita akan berbicara tentang masalah dalam penelitian kualitatif. Research problem in qualitative data. Ya, kita akan melihat bagaimana permasalahan yang terjadi ya permasalahan yang nanti menjadi objek dalam penelitian kualitatif ya masalah dalam data atau masalah dalam penelitian data kualitatif. Oke. Ketika berbicara tentang permasalahan ya, tentu saja kita awali dengan satu penelitian yang kita pahami sebagai aktivitas untuk mencari kembali research mencari kembali sebuah kebenaran. Yang kebenaran itu nantinya menjadi solusi di tengah masyarakat ya. Misalnya sekarang lagi rame tentang viral tentang wayang gitu ya. Saya sendiri karena generasinya agak generasi 79 sebenarnya tidak terlalu suka dengan wayang, tapi sebagai orang yang suka dengan tradisi, dengan budaya, saya juga suka gitu ya. Sehingga saya juga, punya wayang juga di rumah satu gitu sebagai ya bisa dilihatlah gitu ya. Oke, ya ini berarti kan banyak masalahnya. Jadi melihat kembali tentang kebenaran ya.
Oke, yang kedua juga, bahwa dalam mencari kebenaran itu ya, merumuskan masalah kan mencari sebuah kebenaran berarti ada permasalahan ya. Nah, permasalahan itu nanti dalam sebuah penelitian itu diletakkan apa yang disebut dengan rumusan masalah ya. Baik itu nanti ada di jurnal ilmiah ataupun di, skripsi atau tesis ya. Rumusan masalah itu memang menjadi inti dari sebuah, penelitian ya yang akan dicari tahu ya, akan dicari jawabannya. Jadi masalahnya apa? Ya misalnya kemarin berbicara tentang, kenapa terjadi kelangkaan minyak goreng, kita balik ke minyak goreng lagi ya yang lebih ekonomik gitu ya. Ternyata ya, oke satu temuan itu menunjukkan adanya, penimbunan gitu ya, adanya ihtikar gitu ya, ihtikar. Tapi, mungkin ada sisi lain juga yang, kita perlu, riset kembali gitu. Jadi, jangan hanya, satu itu saja, mungkin bisa jadi, penimbunan itu, tapi mungkin ada yang lain juga. Oke, nah jadi, masalahnya atau, masalah yang akan kita pelajari, yang kita bahas hari ini itu adalah apa itu masalah ya, terutama nanti yang disebut dengan apa, academic problem. Apa yang dimaksud dengan, masalah akademik? Kenapa? Karena, masalah yang akan diteliti dalam metode penelitian itu adalah masalah akademik, ya, bukan, masalah sosial. Apa bedanya? Nah, kemarin kita sudah bahas juga, kalau masalah sosial itu biasanya, jawabannya atau untuk mencari jawabannya itu adalah apa? Ya dengan, melihat sepintas lalu pun sudah tahu gitu ya. Misalnya kita ingin tahu tentang, kecelakaan atau banyaknya kecelakaan di lalu lintas gitu ya. Nah mungkin kita cukup melihat, oh, dari, mungkin, pemeriksaan dari, pihak berwenang polisi misalnya, bahwa karena dari mulai mengantuk ya drivernya, kemudian juga, bannya yang bocor, kemudian juga mungkin, kekurang hati-hatian atau penggunaan handphone dan lain sebagainya. Ya itu, ya sudahlah seperti itu saja. Tapi kalau kita pengen, lebih mendalam tentang penyebab terjadinya kecelakaan, nah kita bisa kumpulkan dari berbagai, kecelakaan itu gitu ya, sebabnya dari mulai misalnya, 1 tahun ke belakang, oke masih bisa lebih dalam lagi 2 atau, 3 tahun ke belakang dari berbagai kecelakaan yang ada, ternyata paling banyak itu adalah ini. Berarti dia perlu adanya nanti kalau dalam kuantitas itu ada namanya SEM ya, disebut dengan apa, spesial, bukan spesial, spesifikasi, equation, apa ya, modeling, ya betul. Jadi, dia melihat bagaimana data yang secara, berkelanjutan gitu ya, berkelanjutan tahun 2020, 2021 sampai, awal 2022. Ternyata, penyebab kecelakaan dari data yang ada itu tidak jauh berbeda ya. Nanti yang paling dominan itu apa biasanya masuk ke dalam 3 atau 5 besar. Nah, kalau masalah akademik tadi berarti, dia perlu jawaban lebih detail dan perlu ya menggunakan metode penelitian, perlu menggunakan cara-cara yang ilmiah ya untuk membuktikan, sebuah kebenaran ya. Tadi kalau umpamanya, berita di TV, di koran, atau di website itu kan, oke kecelakaan bis ini karena, mungkin kebanyakan penumpang gitu kan ya. Ya biasa jawaban yang atau mungkin karena, bannya bocor gitu ya dan lain sebagainya. Nah dia dia tidak detail, tapi kalau umpamanya penelitian lebih mendalam, umpamanya, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ya dalam misalnya 2 tahun terakhir, maka dari berbagai, kecelakaan itu kemudian kita, kumpulkan ya dari analisis kepolisian, kemudian juga mungkin dari ahli di bidang kecelakaan itu sendiri, nanti baru kita bisa, menemukan datanya, kemudian kita analisis misalnya minimal itu mungkin dikomparasikan atau dicari, faktor dominannya gitu ya, sehingga kemudian kita bisa, menyimpulkan bahwa faktor utama ya pasti manusianya gitu ya, faktor utama terjadi kecelakaan itu adalah, manusianya
medianya gitu ya. Selain juga mungkin jalan raya bisa jadi juga gitu kan, jalan raya atau mungkin, rambu-rambu juga dan lain sebagainya gitu. Nah, oke, jadi masalahnya adalah apa itu masalah akademik ya, apa itu academic problem, what is academic problem ya, tentunya dalam penelitian, kualitatif ya. Saya ambil dari, Suharsi Marikunto ya, beliau mengatakan bahwa masalah merupakan bagian dari kebutuhan seseorang untuk dipecahkan. Jadi, penyebab orang ingin mengadakan penelitian adalah karena ingin mendapatkan jawaban dari masalah yang, dihadapi. Wah, jadi, mata kuliah ini selain untuk menyelesaikan skripsi nanti, juga menjadi bekal bagi kita ya untuk menghadapi ya berbagai permasalahan dalam, kehidupan kita. Jadi, masalah itu ya memang apa ya, bagian dari kebutuhan seorang untuk dipecahkan. Jadi nggak mungkin kan namanya hidup pasti ada, masalah, tinggal bagaimana cara kita memecahkannya, maksudnya menyelesaikan itu seperti apa. Misalnya ya, misalnya, uang, belanja, uang saku ya lebih tepatnya, uang saku dari orang tua berkurang nih. Kenapa? Ya karena mungkin karena pandemi gitu ya. Nah kemudian berarti ini kan masalah gitu ya buat mahasiswa. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya banyak, mungkin bisa mulai dari, merayu orang tua gitu ya, merayu orang tua itu mungkin ya dengan yang elegan, berarti, lebih rajin membantu orang tua, kalau perempuan mungkin membantu masak, kalau, yang laki-laki mungkin, bisa bersih-bersih, ngepel atau apa gitu ya, itu bisa langkah pertama gitu ya. Atau langkah yang lainnya, nggak mau memberatkan orang tua, berarti ya sudah saya belajar, bisnis aja deh, saya belajar apa, jualan saja, kan saya jurusannya, ekonomi syariah gitu ya. Atau mungkin saya juga, bisnis tapi menjual jasa gitu ya, menjual jasa gitu. Itu bisa juga dilakukan gitu ya. Atau mungkin yang ketiga, apa nih kira-kira, ya udah berarti, mungkin bisa melakukan, kerjasama dengan orang lain gitu ya untuk, bisa juga menghasilkan uang yang halal. Jadi, masalah itu adalah bagian dari, kebutuhan seseorang untuk dipecahkan. Jadi setiap kehidupan itu pasti ada masalah, tinggal kita bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dalam penelitian, ya memang yang dicari itu masalah ya. Kenapa masalah itu muncul? Ya karena memang di masyarakat itu banyak terjadi gitu ya, banyak terjadi di, masyarakat nih terkait dengan misalnya, jangan wayang lagi ya, misalnya, kontroversi tentang pengelolaan, tambang di kawasan Wadas sana gitu gimana nih ya, apakah memang harus mengorbankan, masyarakat untuk, mendirikan tambang itu gitu ya atau mungkin, bisa win-win solution ya. Nah ini juga ini biasanya, nanti terkait dengan, kebijakan negara memang pilihan yang, cukup sulit gitu ya makanya nanti kalau dalam, perspektifnya ekonomi syariah, cari mana yang paling maslahah ya, yang paling baik, yang paling banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, meminimalisir, kerugian yang, mereka dapatkan. Oke ya. Kemudian juga saya ambil juga dari Sedarmayanti dan juga Hidayat, masalah itu adalah apa, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hampir semuanya nih peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu ya masalah gitu. Misalnya nih, ya kalau yang muda-muda biasanya tidak gitu ya, suka lupa, penyakit lupa gitu ya. Misalnya kalau bawa mobil atau bawa motor, lupa meletakkan, kunci misalnya. Berarti kalau di rumah itu kan pasti ada tempat khusus ya, untuk meletakkan kunci. Jadi kalau permasalahannya sering lupa dalam meletakkan kunci mobil atau motor, maka apa, solusinya adalah apa, solusinya adalah, meletakkan atau membuat tempat khusus untuk kunci. Atau mungkin bisa juga membeli satu, kunci atau gantungan kunci yang bisa dipanggil ya, bisa dengan siulan atau tepukan nanti, dia akan bunyi dan lain sebagainya. Jadi, banyak solusi yang, ditawarkan ya. Kemudian sedangkan apa yang disebut dengan permasalahan penelitian adalah suatu pembatasan fokus perhatian pada ruang lingkupnya sampai menimbulkan pertanyaan dalam diri orang-orang yang mencari, permasalahan. Jadi, fokus pada satu masalah. Misalnya ada, satu kejadian tertentu kemudian kita ingin, cari masalahnya.
Ya, masalahnya itu apa? Kalau kita karena nanti lebih spesifik di bidang ekonomi, ya berarti, perspektifnya itu adalah ekonomi syariah. Misalnya, saya kemarin menginstal satu, aplikasi untuk pasar kripto gitu ya. Nah, ternyata, saya lihat ternyata, wih kok banyak banget ya, dimulai dari, iklannya yang sangat masif di, media gitu ya, TV umpamanya di internet juga banyak sekali. Kemudian mereka juga menggandeng artis untuk jadi apa, brand ambassador-nya ya, atau mungkin bisa disebut nanti dengan, influencer-nya gitu ya. Kemudian, oh ternyata banyak juga yang main kripto nih. Ya banyaknya juga karena, di Indonesia itu mayoritas muslim, banyak juga orang Islam juga padahal, belum tentu halal haramnya. Berarti kan masalahnya itu adalah kenapa umat Islam atau kenapa mayoritas umat Islam di Indonesia mereka berbondong-bondong untuk investasi, kripto. Wah, masalahnya itu sangat luas sekali ya atau mungkin, lebih spesifik lah di ekonomi syariah sebenarnya, jual beli atau, tadi trading, kripto itu seperti apa sih? Ya lebih spesifik lagi. Jadi, memang masalahnya itu bisa masalah dalam objek penelitian yang memang itu terjadi yang memerlukan adanya jawaban ya. Kalau jawabannya cuma sederhana, ya cukup berarti nggak perlu pakai penelitian. Tapi kalau dia jawabannya perlu lebih detail dengan berbagai perspektif, misalnya kalau kita dari perspektif, ekonomi paling banyak atau psikologi misalnya, maka, kenapa orang banyak, bermain trading kripto sekarang ini gitu ya, karena, oh menjanjikan, oh karena cepat kaya gitu ya, kemudian, tidak sulit, tidak susah gitu ya, cukup install kemudian nanti tinggal, kita beli, kemudian nanti kalau naik kita jual atau mungkin nanti dalam beberapa lama nanti, kita simpan dulu, invest dulu, bukan investasi sebenarnya, kita kita beli dulu kriptonya, kemudian nanti, kalau sudah naik atau kalau sudah banyak kita, jual kembali. Nah, dalam Islamnya bagaimana? Oh, masalah lain lagi berarti gitu ya. Oke, kemudian yang lebih detail dari masalah itu adalah atau masalah adalah ya di pendapat yang ketiga ini suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya ya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban. Ya, jadi dia bisa jadi satu hubungan, bisa jadi dua elemen yang saling berhubungan. Ini biasa nanti yang kuantitatif gitu ya. Misalnya tadi pengaruh pandemi terhadap investasi, ya. Ini banyak sekali terjadi. Kemudian juga ada teman juga sedang membuat penelitian tentang, pengaruh pandemi terhadap, apa namanya, fundraising, terhadap, kemampuan untuk, berinfak, sodako, wakaf, dan Islamic filantropi lainnya, gitu ya. Nah, berarti ada, 2 elemen, ada 2 variabel yang dia itu, menimbulkan masalah. Ini pandemi, mempengaruhi nggak sih konsumsi? Mempengaruhi nggak sih tingkat belanja? Mempengaruhi tidak sih investasi? Ya mempengaruhi nggak sih terhadap, uang saku mahasiswa? Mudah-mudahan tidak ya, karena ya uang saku tetap ya jajan kan walaupun nggak belanja, tapi online belanja juga gitu ya. Sekarang mau beli apa-apa sudah, online semuanya. Cari yang paling murah, pertama murah-murah, saya pernah iya pakai ya, GoPay, ShopeePay, GrabPay, pertama murah 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 murah, mahal dikit mahal dikit mahal dikit mahal dikit. Sekarang, wih saya beli yang dokter chicken lah, yang biasa aja ya, dokter chicken yang couple itu, biasa karena, dengan keluarga gitu. Oh, pertamanya murah cuma sekitar, dari mulai 36.000, 40.000, 56.000, sekarang, sudah hampir rata-rata 75.000 ya untuk, chicken, kemudian nasi, kemudian, minumannya dan ada kentang biasanya french fries ya biasanya itu. Nah, kok, tambah naik gitu ya, berarti harus cari lagi, harus pintar lagi, apa mau buat akun baru lagi atau apa gitu ya. Kalau anak muda mungkin bisa saja. Oke, jadi ini adalah masalah. Nah, lebih sederhananya sebenarnya walaupun agak, keluar dari apa, penelitian, tapi saya pahami sebagai masalah adalah sesuatu yang belum Anda ketahui. Sederhana banget kan? Jadi, apa itu masalah dalam penelitian? Masalah dalam penelitian adalah sesuatu yang Anda belum ketahui.
Dan ketika Anda ingin mengetahuinya, Anda harus melakukan tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan agar, solusi, agar pengetahuan itu, agar sesuatu yang belum Anda ketahui itu dapat diketahui dengan apa, dengan, detail ya, dengan deep. Ya walaupun sederhana, sesuatu yang belum Anda ketahui itu ya masalah, minimal masalah buat Anda gitu kan ya. Saya banyak belum mengetahui, ya banyaklah, kita itu lebih banyak yang tidak ketahui daripada yang kita ketahui gitu ya. Oke, itu adalah, masalah, sesuatu yang belum Anda ketahui. Cara mengetahuinya adalah melalui tahapan-tahapan yang itu dianggap ilmiah gitu ya. Kalau cuman pengen tahu apa, saya belum tahu tentang, Amsterdam misalnya gitu ya, maka ya sudah saya tinggal beli apa, misalnya saya, tinggal, buka website ya atau mungkin buka YouTube gitu ya, kemudian lihat Amsterdam, oh tahu seperti ini. Nanti kalau dalam Islam itu baru ainul yakin, ain mata, yakin keyakinan. Jadi keyakinan yang hanya didasarkan kepada apa, mata saja, penglihatan itu pun, belum real. Ya kalau mau real, saya pengen tahu Amsterdam, ya sudah tinggal datang saja ke sana gitu ya, tinggal beli tiket kemudian datang ke Amsterdam, oh Amsterdam ternyata, seperti ini. Itu kan, sederhana, tapi kemudian kalau kita pengen tahu Amsterdam itu sebenarnya, dia itu berdasarkan historinya tuh, sejarahnya itu kenapa sih, kenapa disebut Amsterdam gitu, ada lagi apa, satu lagi apa selain Amsterdam itu ada, Notre Dame gitu ya, apa sih, ada dam-damnya gitu, jangan-jangan kayak, dam di Indonesia nih, tanggul gitu ya, bendungan, oh ternyata, bener juga. Tapi kita pengen lihat lagi, ekonomi Amsterdam itu seperti apa sih, ya, mayoritas mereka tuh pekerjaannya apa sih, kemudian mereka living cost di sana mahal nggak sih? Oh, kenapa sih banyak orang Indonesia yang juga di, Amsterdam? Oh, mungkin karena dulu itu zaman Belanda ada yang, dibawa ke sana atau memang ada yang tinggal di sana dan lain sebagainya. Berarti itu ada, masalah. Kalau hanya pengen tahu saja, ya sudah tinggal datang atau buka YouTube, buka, website. Tapi kalau pengen tahu lebih dalam, jadi kita harus melakukan penelitian. Oke, next, berikutnya. Ketika bicara tentang penelitian, kita juga bicara tentang, perumusan masalah. Jadi, dalam, anatomi atau lebih tepatnya dalam sistematika, penulisan, sistematika penelitian itu, 2 yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini sebenarnya dia itu mengungkapkan ya, menyampaikan, mendisplay data-data yang kemudian antar satu data dengan data yang lainnya itu tidak terjadi kesinkronan atau mungkin justru memunculkan permasalahan. Misalnya, permasalahan yang terkait juga dengan minyak goreng adalah kita tahu bahwasanya Indonesia itu nomor satu penghasil dari, kelapa sawit gitu ya, nomor 2 baru Malaysia. Ya, Indonesia sebagai penghasil utama kelapa sawit gitu ya, kemudian kok sampai kekurangan minyak goreng yang utamanya salah satunya yang paling banyak juga ya dihasilkan dari minyak sawit. Kenapa nih? Itu masalah tuh, ya. Nah, kalau ingin tahu apa itu masalahnya, berarti kenapa terjadi kelangkaan minyak goreng? Kok minyak goreng lagi ya? Padahal, nah di latar belakang itu padahal Indonesia adalah penghasil ya minyak atau penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Berarti diberikan data-datanya itu, lengkap sekali data tentang, negara-negara penghasil, minyak sawit ya. Oke, ada juga masalah berikutnya, saya baca satu, berita bahwasanya ada satu, pakar, ya dia seorang, doktor atau profesor gitu ya, dia tuh bisa, menghasilkan ya bahan bakar itu ya dari, dari, kelapa sawit. Jadi kelapa sawit itu dia bukan hanya menjadi minyak goreng, bukan hanya menjadi, jenis minyak yang lainnya, tapi menjadi, sumber dari, bahan bakar. Nah, tapi ternyata apa, ternyata, pendapat, teori, ketemuan dari, pakar ini ternyata tidak direspon oleh industri, mungkin juga oleh negara. Nah, kira-kira apa, kenapa negara atau industri itu, industri di Indonesia ya, tidak merespon dari temuan, profesor atau ahli ini? Wah, itu berarti masalah tuh ya. Kenapa nih? Ini mungkin hampir sama dengan kenapa banyak, pakar ahli yang orang Indonesia asli kemudian kok menetapnya itu di, luar negeri.
Itu, dicari permasalahan dicari jawabannya. Nah, jadi ada pertama adalah latar belakang masalah atau background ya. Background kenapa, penelitian, kenapa, skripsi ini akan membahas satu, topik tertentu, ya. Nah, di situ nanti mengungkapkan tentang permasalahan. Nah, kemudian agar lebih detail nanti dimasukkan ke yang B atau 1.2 biasanya di bab 1 pendahuluan itu adalah di perumusan masalah. Nanti sebenarnya ada juga identifikasi masalah. Jadi kalau identifikasi itu dia, lebih luas, lebih umum gitu. Jadi banyak sekali masalah yang teridentifikasi, tetapi kemudian karena, skripsi ataupun jurnal kita pengen lebih, mendalam, lebih, sempit ya, lebih fokus lebih tepatnya itu ya, lebih fokus maka diletakkan di perumusan masalah. Apa itu perumusan masalah? Ya, perumusan masalah adalah pernyataan rinci dan lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Jadi tadi ada latar belakang masalah, di situ mengungkapkan berbagai fakta dan data terkait dengan, teori-teori juga yang kemudian, teridentifikasi adanya masalah. Nah, nanti bisa letakkan di identifikasi masalah. Oke, identifikasi masalahnya itu misalnya ada 10 ya, ada 10 maka kemudian dari 10 itu skripsi ini tidak mungkin menjawab semua 10 pertanyaan atau mungkin 10 pertanyaan itu sebenarnya bisa diringkas, bisa digabungkan menjadi hanya 2 atau 3 masalah. Nah, sehingga kemudian nanti masuk menjadi ke pembatasan, masalah. Pembatasan masalah itu dia hanya ada di atau dibatasi dalam perumusan masalah yang itu hanya, 2 atau 3 saja ya, rata-rata biasanya kalau skripsi itu 2. Oke. Kemudian yang berikutnya, perumusan masalah itu adalah memformulasikan masalah penelitian ke dalam rumusan kalimat atau ke dalam rumusan dalam bentuk kalimat tanya ya. Jadi nanti, kita bicara tentang masalah, masalah itu nanti dalam skripsi itu dirumuskan dalam bentuk, kata tanya ya, dalam bentuk kata tanya yaitu, biasanya menggunakan bagaimana atau kenapa. Ya, penggunaan kata tanya apa itu tidak disarankan kecuali untuk nanti yang data kuantitatif. Apa hubungan antara, misalnya, influencer atau brand ambassador terhadap, tingkat penjualan ya, atau mungkin, apa pengaruh, misalnya itu digital marketing terhadap, peningkatan nasabah di, bank X misalnya, ya. Jadi, kata apa itu biasanya lebih di, kuantitatif. Kalau di kualitatif dia lebih banyak menggunakan, kenapa, kemudian, bagaimana. Ya, kenapa dan bagaimana. Karena dia lebih mendalam dan untuk menjawab kenapa dan bagaimana nanti di tujuan penelitian pun ya dia juga nanti menggunakan kata-kata to analyze ya, untuk menganalisis. Jadi, jangan gunakan untuk mengetahui, biasanya oleh dosen itu akan, ditolak, "Ya hanya untuk mengetahui, hanya tahu saja dong," gitu. Jadi, levelnya dinaikkan bukan untuk mengetahui, tapi untuk menganalisis, ya. Memahami masih boleh lah, tapi rata-rata biasanya to analyze, untuk menganalisis. Ya, misalnya saya mau meneliti tentang, kebijakan, pemerintah terkait dengan, misalnya ini politik ekonomi. Kebijakan pemerintah, dari tahun 2018 sampai 2024 tentang ekonomi syariah. Maka jawabannya adalah, atau pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya tentang ekonomi syariah? Itu pertanyaannya gitu ya. Berarti jawabannya nanti tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah dari tahun 2018 sampai, tahun 2024. Nah itu, contohnya. Oke, jadi nanti masalah itu diletakkan di, rumusan, masalah. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana mencari dan juga, menentukan masalah?
ya. Nah, pertama tadi yang paling simpel itu adalah memang ya karena masalah itu adalah sesuatu yang belum Anda ketahui, maka ya diri sendiri ya. Jadi mencari itu dari diri sendiri, mengukur masalah dengan minat ya dapat dilaksanakan atau tidak, punya waktu, tenaga dan juga dana. Jadi nanti kalau kita sudah menemukan masalah begitu banyak, terutama nanti di, skripsi itu ya, kemudian nanti kita tinggal pilih, wah ini kayaknya masalahnya terlalu banyak, nggak mungkin saya akan spesifikkan, wah ini kayaknya nggak mungkin juga nih, saya nggak suka dengan, data ini nih gitu ya. Nah atau mungkin ini datanya banyak, masalahnya banyak tapi, nggak bisa dilaksanakan nih, susah gitu ya. Atau mungkin juga, uangnya nih, waduh kayaknya masalahnya ini kalau nasional, susah lah gitu ya, maka kemudian, diganti. Oke, ya jadi, mencarinya itu bisa dari, pengetahuan diri sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari orang lain gitu kan ya. Nah yang kedua itu bisa, dari orang lain gitu ya. Jadi masalahnya bisa dari diri sendiri, kemudian juga bisa dari orang lain. Misalnya, ya, kalau dari orang lain itu apakah, data itu bisa diperoleh, ya, dari orang lain kan terkait dengan orang lain. Kemudian perizinannya, misalnya mau izin, ke OJK nih, waduh kayaknya agak lama nih. Mau izin ke BI untuk penelitian, wah kayaknya agak susah nih. Udahlah yang paling gampang, penelitian ke bank syariah tertentu, oh ternyata, ada yang kenal gitu ya, atau mungkin orang tuanya kenal, atau mungkin ya keluarganya ada yang kenal, bisa juga dari, perizinannya gitu ya, dari perizinannya itu, boleh ya, jadi dipersilahkan. Kemudian ada juga masalah itu tadi yang kedua ini adalah apa, masalah yang datang dari orang lain ini maksudnya menjadi pertimbangan dalam, menentukan masalah. Masalahnya banyak tapi datanya susah didapatkan, wah nggak bisa juga gitu ya, dan bisa juga nih karya ilmiah jadi permasalahan itu bisa diambil dari karya ilmiah yang ada. Ya, misalnya biasanya itu di rekomendasi akhir dari sebuah, skripsi, tesis, disertasi atau jurnal. Biasanya, skripsi itu kadang atau tesis itu biasanya menyebutkan di akhir setelah bab 5 kesimpulan itu, keterbatasan dari penelitian ya, atau rekomendasi dari penelitian atau saran-saran gitu ya. Jadi bahwa penelitian ini hanya meneliti tentang A saja, sementara yang B itu belum, sehingga, diharapkan peneliti berikutnya bisa meneliti tentang, masalah B. Nah, itu ya. Oke, jadi di slide ini kita bicara tentang kalau ada teman yang nanya, "Masalah itu dari mana kita carinya? Kemudian bagaimana cara kita menetapkan satu masalah?" Ya, pertama pertimbangannya adalah dari diri kita, terkait dengan, minat, kemudian juga bisa dilaksanakan atau tidak, ya terkait dengan waktu, kemudian juga, tenaga dan juga, dana yang kita miliki, ya. Kemudian yang kedua juga dari orang lain, artinya dari, objek yang akan kita teliti. Kalau kita neliti di bank berarti ya kan, perizinannya itu harus mudah, harus gampang gitu ya, nggak sulit gitu ya. Jangan kita neliti Baru di, semalam mungkin, yang ngituin. datanya kita kurang, Baru tapi semalam ternyata kita yang mau ngituin. menelitinya itu di OJK misalnya. Wah, susah gitu ya, tapi, oh kayaknya ada nih, ada temen di Belum OJK dikasih nih, pulangnya bisa baru. juga. Atau mungkin, temanya Baru itu dia lebih, diterjun. simpel gitu ya, lebih, sederhana gitu, sehingga kemudian juga kita bisa, laksanakan. Oke, berikutnya, ya tadi saya ini dulu, jadi mencari dan menentukan masalah, sumber masalah. Wah, jangan sampai kita menjadi, sumber masalah ya, tapi kita mencari apa, mencari, masalah untuk diselesaikan ya. Ini biasanya bukan masalah pribadi, tapi lebih kepada, masalah yang sifatnya ekonomi, masalah yang ada di, luar kita. Saya ambil dari Faisal Sanavia mengatakan, sumber permasalahan yang menjadi, objek penelitian kita itu adalah, bisa pengalaman di lingkungan pekerjaan atau profesi masing-masing peneliti ya. Di kampus juga bisa jadi objek penelitian kita. Misalnya, kita ingin tahu tentang, penggunaan, misalnya, saham, bukan penggunaannya, artinya, trading saham di kalangan mahasiswa UPN Veteran Jakarta misalnya, ya. Kita akan lihat ya kan di sana ada, pojok bursa gitu kan ya. Jadi, sebenarnya dari sekian, ribu mahasiswa UPN VJ itu, sebenarnya ada berapa nih yang, mereka aktif di trading.
Nah, ya, nanti lebih spesifik lagi di trading apa, yang, saham, syariah gitu ya. Jadi kita bisa, cari dari, lingkungan pekerjaan dan juga profesi dari, masing-masing, peneliti gitu ya, masing-masing, peneliti. Oke, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan apa, dengan, deduksi atau deduksi dari suatu teori. Deduksi ini kan biasanya, masalahnya itu apa, diletakkan di depan gitu ya. Jadi, dari mulai khusus, ke umum. Ini maksudnya adalah, permasalahan yang dihasilkan dari, satu teori, ya ada satu teori kemudian mungkin ada mengkritik yang lainnya sehingga nanti memunculkan adanya berbagai, permasalahan. Misalnya tadi, ya teori bahwasanya negara Indonesia adalah zamrud khatulistiwa, negara yang, maju ya, ya insya Allah maju ya, negara berkembang lah atau negara yang kaya raya gitu. Tapi kok ternyata, banyak juga yang impor nih, pertimbangannya apa? Kalau saya lihat sih secara pribadi bukan, pertimbangan hanya politik saja, tapi memang, pertimbangan dari sisi, ekonomi ya. Misalnya lebih murah ekspor atau lebih murah kita beli bawang putih dari Filipina daripada kita nanam, bawang putih sendiri, gitu ya. Kenapa? Karena pertama dari sisi kualitas bagus impor ya, kemudian yang kedua dari sisi, istilahnya itu apa, kualitas Indonesia ini agak berkurang, dari sisi apa, biaya operasional pun lebih banyak gitu ya. Nah itu tapi dari satu sisi kan, satu perspektif kan. Di perspektif lainnya, ya nggak bisa lah walaupun, biayanya mahal, tapi ini kan bisa, memberdayakan petani, tentang kualitas bisa tingkatkan, bisa saja seperti itu gitu ya. Nah termasuk juga, sumber masalah maksudnya adalah, dari mana sih kita bisa menemukan masalah selain deduksi yang berikutnya adalah juga ada apa, laporan penelitian tadi dari, jurnal ya, dari skripsi tadi di bab 5 di saran, cadangan, saranan, cadangan, atau mungkin rekomendasi dan juga, keterbatasan dari penelitian kita akan bisa, menemukan, masalah yang ada dan juga bisa juga dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi, lembaga, atau, organisasi. Misalnya kalau di, bidang ekonomi syariah ya dari mulai OJK, kemudian BI misalnya, BI ini kan kemarin sudah akan membuka untuk apa, OCDC ya, OCDC yaitu, e-Rupiah, digital, money-nya Indonesia yang nanti, apa, bisa dijadikan pembayaran dan, pembayaran sah di, seluruh negara kesatuan Republik Indonesia dan itu ya tidak menggantikan rupiah, tetapi dia, menjadi alat tukar resmi yang dikeluarkan oleh BI di Indonesia. Sehingga ya kita nggak perlu lagi misalnya, menggunakan GoPay atau mungkin tadi kita beli GoPay dengan, digital money-nya BI itu dan itu sah, legal di, negara ini gitu ya. Kalau kita pakai tadi, kripto sebagai alat tukar kan masih, belum legal gitu ya. Misalnya juga tadi terkait dengan instansi juga OJK, BI, kemudian juga DSN MUI ya, di mana DSN MUI itu mengeluarkan banyak sekali fatwa, sekitar sudah sampai 140-an ya, 130-an lebih ya. Nah, fatwa itu terakhir misalnya terkait dengan apa, kripto yang haram dijadikan sebagai, alat tukar gitu ya. Nah, kebijakannya kita bisa jadikan sebagai permasalahan, kenapa nih? Ya ini menjadi masalah apa, relevan sekarang ini. Kenapa sih ya MUI kok mengharamkan gitu ya, padahal masyarakat ya muslim juga mereka sudah apa ya, sudah banyak banget yang, mereka trading, jual beli ya bahkan kata-katanya menggunakan investasi untuk apa, untuk kripto ini. Nah masalahnya, kenapa nih ini haram ini kok masih banyak yang melakukannya? Walaupun di, riba bunga bank juga sama, fatwa MUI bunga bank itu udah haram jelas tapi, masyarakat muslim banyak yang melakukannya. Kenapa nih gitu ya? Fatwanya yang salah, ya kayaknya nggak mungkin juga masa MUI salah gitu ya, atau mungkin, karena ini pemahaman terhadap fatwa itu. Wah itu, lebih detail lagi. Oke, ini adalah, sumber, masalah. Yang berikutnya, faktor penentu masalah yang dapat diteliti. Jadi tadi saya katakan ada social problem, ada academic problem. Kalau social problem berarti ya dia memang, masalah yang ya cukuplah kita, tahu kemudian, oh ini masalahnya kemudian diselesaikan, ya udah langsung selesai.
gitu kan ya. Tapi ini, wah ini nggak bisa diselesaikan langsung, dia perlu adanya tahapan-tahapan, metode penelitian. Kayak kita lihat, penelitian harus sesuai dengan minat peneliti, ini sebenarnya, untuk memudahkan terutama nanti bagi mahasiswa untuk menulis, skripsi. Penelitian harus sesuai dengan, minat peneliti. Jadi diusahakan ya, ketika kita itu meneliti itu memang, objek yang kita sukai, yang kita senangi, yang kita minati ya. Jangan sampai nanti, "Aduh, saya nggak suka dengan ini," gitu. Ini hampir sama dengan kalau mungkin ada mahasiswa atau mungkin ada dulu kalau kalau siswa itu dia nggak suka matematika, tambah lagi gurunya killer gitu ya, akhirnya, dia tidak suka gitu ya. Padahal sesuatu yang tidak suka itu justru gurunya itu yang harus, bisa menjadikan, siswa itu menjadi suka dengan, subjek atau mata pelajaran itu. Kita nggak suka statistik misalnya gitu ya, aduh, udah gitu gurunya nggak enak banget menjelaskannya lagi, tambah nggak suka lagi. Atau mungkin ada yang, "Aduh saya kalau, bahasa Arab atau mungkin agama itu kayaknya aduh, kayaknya nggak, blank banget deh, nggak ada ininya." Tapi kalau kita menyampaikan, misalnya dosen mengatakan, "Oke, mungkin apanya yang buat blank, apanya yang nggak paham? Saya background-nya nggak bisa Pak, saya bukan pesantren, saya bukan aliyah." Ya nggak apa-apa, kan Anda muslim, berarti Anda coba belajar deh ya. Ini tanggung jawab, tidak hanya dunia tapi akhirat juga. Anda kan, harus belajar sholat, belajar puasa, belajar zakat, haji dan sebagainya, termasuk juga, belajar ekonomi syariah. Tidak ada yang susah kalau kita mau belajar gitu kan ya. Misalnya, "Aduh Pak saya nggak bisa baca bahasa Arab Pak, bahasa Al-Quran saya nggak bagus." Ya nggak apa-apa, apa namanya, kalau mau ya berarti nanti belajar lagi baca Al-Quran gitu ya. "Waduh apalagi saya nggak tahu banget Pak, hadis, bahasa Arab, apalagi sampai yang, apa namanya, nanti yang mungkin di mata kuliah usul fiqh atau fikih muamalah tuh yang Arab-Arab yang gundul itu Pak." Ya nggak apa-apa kan bisa, baca terjemahannya, yang penting, tahu, yang penting suka dulu gitu, jangan anti dulu. Gitu semua pengetahuan juga sama. Oke, ya jadi usahakan nanti skripsi kita pun itu adalah yang memang kita senangi, yang kita minati ya. Yang kedua penelitian juga dapat dilaksanakan tadi ya, penelitian itu ya memang, memang bisa diteliti baik dari sisi, kita sendiri tadi dana, kemudian waktu ya, kemampuan, ataupun juga dari orang lain. Misalnya kita mau meneliti di, misalnya ya ada, eee bank internasional misalnya gitu ya, atau mungkin ada yang terbaru sekarang itu ada bank digital syariah itu ada Bank Aladin misalnya gitu ya, ya mungkin, mereka belum menerima nih susah juga datanya, ya nggak usah berarti cari yang datanya itu mudah diperoleh, orang objek yang di penelitian itu juga mereka ramah, mereka juga welcome dengan riset kita, itu yang, kita cari. Kemudian terjadi tersedianya atau adanya faktor pendukung ya, faktor ini berasal dari luar diri peneliti ya, misalnya datanya itu di pertanyaannya itu dapat dijawab gitu ya. Jadi jangan, mencari sesuatu yang, memang susah untuk diselesaikan. Nah, ini biasanya di awal-awal nih, misalnya terlalu luas bisa juga atau mungkin, terlalu apa ya, agak sensitif gitu ya, itu juga tidak boleh juga. Kemudian juga nanti ada izin dari, yang berwenang ya, misalnya, di Ramadan ini ya, insya Allah, saya dengan, salah satu dari ASN mau membuat sebuah webinar tentang, hitam putih pengadaan barang dan jasa ya, baik itu di sektor, atau baik itu di pemerintahan ataupun di perusahaan ya, seperti semacam rahasia umum bahwasanya pengadaan barang dan jasa itu sangat, syarat sangat, banyak dipenuhi dengan riswah atau, disebut dengan suap, ya. Mau dapat, objeknya, mau mau masuk lelangnya saja ya, lelang untuk ininya, itu sudah harus bayar sekian ya. Ketika sudah diterima pun, sudah menang pun harus, bayar ke bagian ini ya, tertentu sekian persen sekian persen sekian persen. Nah, itu bagaimana dalam Islam ya, jadi terkait dengan apa, penyediaan barang dan jasa di, pemerintahan dan juga, swasta. Nah ini kan agak sedikit ini nih, agak sedikit sensitif, dan
dan juga susah dicari. Tapi kebetulan karena teman itu doktor di Manado sana, dia di bidang itu, seorang, PNS juga ASN gitu ya, sehingga, dia tahu persis bagaimana, fraud-nya di pengadaan barang dan jasa ini gitu ya. Ini menarik, menantang akal, tapi kalau untuk yang skripsi kayaknya agak cukup berat gitu ya, kecuali mungkin di, satu instansi tertentu itu, mungkin masih bisa. Agak challenging gitu ya untuk mencari, fraud, kecurangan, atau mungkin keharaman dari, pengadaan barang dan jasa. Ya kalau yang normal kan berarti misalnya, satu instansi tertentu gitu ya atau perusahaan, oke kita memerlukan misalnya, komputer ya minimal itu minimalnya itu adalah 500 unit, maka kemudian kita akan lelang gitu kan, siapa yang siap, kemudian akan masukkan, setiap perusahaan kemudian masing-masing presentasi, kemudian, nanti keputusan dari, perusahaan itu adalah ya cari yang memang, murah, tapi berkualitas, kemudian dia juga, terpercaya, amanah, dan juga, profesional. Tapi kadang ada juga nih yang, mungkin dari mulai, dia rekanan direkturnya, atau saudara manajernya, atau mungkin, keluarga dari owner-nya gitu ya, sehingga kemudian, dia menggunakan, nepotisme, atau mungkin juga dia diem-diem ngasih, uang gitu ya untuk, yang penting lulus nih nanti bagi-bagi, itu, masuk ke dalam, riswah gitu ya. Jadi, harus ada izinnya ya. Jadi, susah kalau, menyarinya lebih detail, ya kita cari yang mudah saja ya. Jadi harus ada izin dari yang berwenang ya, karena banyak hal yang menarik untuk diteliti, namun, peneliti dibatasi oleh peraturan-peraturan. Misalnya, masalah politik, keamanan, ketertiban umum, dan juga nanti ada, rahasia perusahaan, termasuk juga rahasia bank. Itu kalau di bank itu banyak sekali rahasianya, dalam artian itu, tidak boleh dipublish ya, misalnya, data nasabah itu kan, nggak boleh gitu ya, tidak boleh diambil baik oleh peneliti sekalipun, kecuali ya orang dalam memang dia tahu datanya gitu ya. Oke, kemudian juga hasil penelitian itu juga bermanfaat, bahwa poin ini adalah poin terpenting dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian itu adalah untuk menyumbangkan hasil bagi kemajuan ilmu pengetahuan, meningkatkan efektivitas kerja, ataupun, mengembangkan suatu ilmu ya. Jadi ya, penelitian kita tuh memang, tadi memang ada masalah di masyarakat, kemudian memang, cari penyelesaiannya gitu ya. Jadi bukan, yang penting lulus ajalah S1 gitu ya, SE ya, sarjana ekonomi syariah, atau mungkin udahlah yang penting, skripsinya selesai gitu ya, atau mungkin, yang penting ada aja lah gitu ya, itu namanya minimalis. Kalau enggak, kalau bisa diusahakan penelitian memang ada manfaatnya. Penelitian manfaatnya bagaimana tadi, misalnya kembali ke trading kripto, atau mungkin bursa berjangka, atau mungkin, foreign exchange, forex itu, ketika kita menemukan bahwasanya, oh ternyata ya trading, kripto itu misalnya ya, trading, kripto ternyata haram, tidak boleh dilakukan. Kenapa? Ya merujuk kepada fatwa DSN MUI, kemudian apalagi dasarnya? Oh ada ayat Al-Qur'annya berbicara tentang ini, kemudian hadis bicara tentang ini, kemudian aqwal ulama berbicara tentang ini. Atau mungkin dengan pendekatannya dengan skala makroekonomi saja, tidak menggunakan istilah syariah, trading kripto ini sangat mengancam bagi, bagi kestabilan ekonomi. Terus solusinya gimana? Mungkin kayak di Singapura misalnya, solusinya oke, legal boleh gitu ya, walaupun Indonesia kalau tradingnya itu boleh gitu, tinggal nanti, pajaknya saja. Berarti orang pajak kita kan, wah kayak kemarin Gozali gitu kan NFT gitu, harus bayar, pajak jangan lupa gitu kan ya. Padahal, ininya dia jual belinya itu di luar, belum belum ada aturan tentang pajak, digitalnya ini belum ini nih ya, nanti mungkin dicari aturan-aturannya yang tentang international trading biasanya gitu ya. Jadi, yang pasti, skripsi kita, penelitian kita ya memang harus, bermanfaat gitu ya. Kemudian juga, berikutnya peneliti menguasai ya, kemampuan, kemudian juga mempunyai kemampuan, kemudian juga bisa memecahkan masalah, menyelesaikan masalah yang diteliti baik secara teori ataupun, metodenya ya. Peneliti juga nanti ada waktu, jangan, "Wih, saya pengen penelitian yang besar gitu, yang paling bagus, challenging," gitu ya. Tapi ternyata apa, aduh waktunya kita itu udahlah, kalau skripsi itu satu semester itu hanya 6 bulan. 6 bulan itu kalau dibagi-bagi 6 bulan itu kalau dibagi
apalagi dari mulai, ujian proposal, penelitian, kemudian laporan sampai ke jadi skripsi itu ya minimalnya itu adalah hanya 3 bulan untuk penelitian, turun lapangan itu mungkin hanya, 1 bulan saja sehingga, pastikan ya manage time-nya itu betul-betul time management-nya itu, betul-betul harus dipahami ya. Kemudian juga peneliti punya tenaga untuk melaksanakan, ya kuat fisiknya, yang akhwat misalnya ya atau mungkin yang ikhwan juga yang, punya kekurangan mungkin sakit mah atau apa gitu ya. Aduh jangan sampai juga, ini juga jadi pertimbangan gitu untuk, dalam nanti mengumpulkan datanya termasuk juga, menyusun laporannya. Termasuk juga peneliti memiliki dana yang cukup untuk, penelitiannya. Misalnya ya kalau di Jakarta ya udahlah di Jakarta saja kan, masih mudah gitu ya. Jangan Jakarta atau mungkin karena asalnya ada yang mungkin dari Surabaya, dari Jogja, dari Bandung, atau mungkin dari Sumatera, atau Kalimantan, atau Sulawesi, "Ah, saya sekalian pulang ah penelitian di," misalnya di Bandung misalnya. Itu, boleh juga. Yang pasti dana ini juga, perlu dipertimbangkan. Kenapa ngomongin dana? Karena ya pulang baliknya, kemudian juga mungkin ya kadang-kadang sesuatu yang nggak penting, tapi ini bukan riswa, bukan suap. Misalnya kita mau ketemu dengan narasumber gitu ya, ya jangan tangan kosong lah kalau bisa gitu ya. Mungkin bisa ngasih kalau saya biasanya yang ngasih bermanfaat ya kita kasih buku gitu mereka gitu kan ya. Atau kalau mungkin, susah buku, udahlah beli minimal kalau dari Bogor tuh bolu kukus gitu, belikan kita cake atau belikan, kue, makanan, dan King Donat misalnya gitu atau mungkin, Holland Bakery gitu ya. Ya itu bukan riswa, itu bukan suap, itu hanya, kita hadiah, kita perbaikin niat kita juga, kita berikan hadiah, "Ya terima kasih Bapak, Bapak kan udah menyiapkan waktu, ya memberikan waktu kepada kami, kemudian kami juga data-data, ya ini ucapan terima kasih saja," gitu ya. Ucapan terima kasih ya hadiah, akadnya itu adalah, hadiah karena Bapak sudah menyempatkan waktunya, memberikan banyak informasi kepada kami, ini, hadiah gitu ya. Itu kan ya perlu duit gitu kan ya, duit gitu, tapi diusahakan, jangan pernah memberikan uang, tapi ya makanan, bingkisan, buah, atau apa, ya itu juga nggak wajib sebenarnya sih, cuman apa ya, ya, kalau bahasa kita karena kita tuh orang timur gitu ya, pantes-pantesnya saja gitu ya. Jadi, ya kalau ketemu termasuk juga ketemu dengan dosen pembimbing nggak boleh kan ya, dalam Islam tuh nggak boleh apalagi nanti, kesannya itu kalau niatnya gitu, wah biar dosen pembimbingnya baik nih, biar nilainya bagus, wah itu riswah haram, ar-rashi wal murtashi, finnar. Tapi kalau kita bilang, "Oh, kita menghormati guru, menghormati dosen, menghormati ustadz," misalnya ketika datang bimbingannya, kasih apalah martabak satu gitu kan ya, itu, tanpa mengurangi ya sampaikan ini ya hadiah saja gitu ya. Tahadu, tahabu. Oke, kemudian jenis-jenis masalah. Nah, tadi yang kita sebut dengan ada academic problem dengan social problem, maka problema, jadi bahasa Indonesia ya, problema atau masalah untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena, ya. Sehubungan dengan jenis permasalahan ini terjadilah, penelitian deskriptif, penelitian historis, nanti ada filosofis dan juga, ya analisis tentu saja, ya ada, normatif. Jadi jenis masalah itu dia bisa ada yang masalahnya itu hanya bisa diselesaikan dengan hanya mendeskripsikan, ini yang level yang paling rendah biasanya ya. Kemudian nanti ada historis, dia perlu penelitian lebih mendalam, filosofis dia lebih deep lagi ya, kemudian, juga analisis berdasarkan, teori tertentu ya. Ini yang pertama. Yang kedua bisa juga, problem membandingkan 2 fenomena atau lebih ya. Ini biasanya komparasi, misalnya kita ingin tahu tentang strategi digital marketingnya satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya gitu ya, ini dengan yang lainnya, sehingga kemudian itu kita bisa komparasi, nanti menggunakannya, comparison studies atau, studi komparasi membandingkan. Apa yang dibandingkan, nanti ada aturannya juga dia harus apple to apple ya, harus ya dibandingkan ya kepala dengan kepala, kaki dengan kaki, jangan dibandingkan kepala dengan badan, ya nggak nyambung. Maksudnya jangan dibandingkan antara misalnya, bank syariah dengan bank konvensional, ya apalagi bank konvensionalnya sudah 100 tahun lebih, bank syariah baru, 30 tahun. 30 tahun dengan 100 tahun ya nggak bisa dibandingkan gitu ya. Kecuali yang dibandingkan
perbandingan itu nanti, oh hanya akadnya saja, atau mungkin nanti dari sisi roaknya atau dari sisi roeknya gitu ya, atau mungkin, dari sisi, labanya gitu ya, dan lain sebagainya itu bisa. Tapi kalau secara keseluruhan, bank konvensional yang sudah 100 tahun dibandingkan dengan bank syariah yang baru, 30-an tahun, ya jangan pasti permasalahannya akan berbeda gitu ya. Termasuk juga nanti kalau di kuantitatif itu ada, problema untuk mencari hubungan antara, 2 fenomena, antara faktor X1 dengan Y, X dengan Y atau X1 dan X2, dengan Y, X1, X2, X3 dan seterusnya terhadap Y atau ada, mediannya. Nah itu adalah, berbagai, jenis permasalahan yang nanti akan menentukan analisis dalam penelitiannya itu. Nah, problem korelasi tadi yang terakhir ini terkait dengan, korelasi ya, hubungan, ya tadi hubungan atau pengaruh, hubungan ini kan ada pengaruh, ada kelanjutan, ada juga, sebab akibat dan sebagainya, tapi yang paling banyak itu biasanya, pengaruhnya. Pengaruh, digital marketing terhadap, jumlah peningkatan, nasabah di, bank A dengan bank B misalnya gitu ya, berarti ada korelasi. Nah, bicara tentang problem korelasi, biasanya korelasi yang sejajar misalnya, di sini di misalnya itu berkemampuan berbahasa Inggris dan juga, kesetiaan ingatan, maksudnya, kekuatan dalam, ingatan gitu ya. Jadi misalnya, kita tukar dengan bahasa Arab misalnya. Kemampuan, bahasa Arab dan juga, kekuatan ingatan terhadap, prestasi, mahasiswa di bidang, misalnya, fikih muamalah misalnya. Itu, berarti kita lihat gitu ya, ada unsur fikih muamalahnya walaupun itu di bidang, pendidikan ya. Jadi dia memang ada, korelasinya itu adalah pengaruh ya. Misalnya pengaruh bacaan Al-Qur'an terhadap, nilai atau ya terhadap nilai prestasi mahasiswa, mata pelajaran, usul fikih gitu ya, atau mungkin penguasaan bahasa Inggris terhadap, misalnya riset metodologi atau biasa lebih gampang itu, pengaruh bahasa Inggris dalam, penggunaan referensi oleh, mahasiswa dalam penulisan skripsi. Nah gitu ya. Ada juga yang, korelasinya itu adalah sebab akibat, misalnya matahari, wah sekarang matahari lagi bagus nih ya, dan larisnya, jualan es. Misalnya, berarti musim ya, sekarang musimnya masih, musim hujan nih ya. Apakah pengaruhnya ada nggak terhadap, peningkatan penjualan es? Apakah kalau musim hujan kemudian penjualan esnya itu turun? Ya kalau kita jawab ya bisa jadi, tapi belum kita riset gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin yang panas mau mau hujan, mau itu jualan es tetap laku gitu ya. Es krim misalnya juga tetap saja laku gitu ya, tapi mungkin ada peningkatan lah ketika, dia semakin panas udaranya, kemudian juga, matahari semakin terik itu, penjualannya itu akan naik gitu atau mungkin sebaliknya ya, sebaliknya misalnya, ketika, cuaca itu dingin, maka penjual bakso itu akan lebih, laris ya, penjualan yang hangat-hangat gitu ya, bakso, kalau di Indonesia ada bandrek, ada kopi gitu ya, ada, teh dan sebagainya itu akan naik gitu. Atau mungkin, misalnya apa ya, sekarang ini misalnya, pengaruh drama Korea terhadap minat pembelian makanan, Korea, apa terbaru itu ya, Sukeju atau apa ya, Sukeju kalau nggak salah itu ya. Jadi atau mungkin banyak lah. Jadi, oh ternyata, banyaknya, maraknya makanan Korea itu ya, itu dipengaruhi oleh, drakor yang memang, sangat digemari di Indonesia misalnya gitu ya. Nah ini banyak mempengaruhi atau mungkin juga iklan ya, iklan biasanya itu. Jadi, iklan itu terhadap, penjualan, oh itu nanti semuanya bisa, di-marketing atau mungkin juga, ini kalau saya pengen meneliti ini ya, jadi, penggunaan istilah-istilah Islam ya, dalam sinetron ya, pengaruhnya terhadap, penonton gitu ya, terhadap penonton misalnya nih, ya kita tahu ya salah satu artis itu, artis di Indonesia ini kan beberapa ada yang non muslim gitu ya, tapi ketika dia main drama, main sinetron gitu kemudian dia mengucapkan bismillah, mengucapkan, bismillah biasanya mengucapkan assalamualaikum ya, kemudian mengucapkan juga mungkin kadang alhamdulillah, bahkan juga kadang pakai insyaallah gitu kan ya. Ini kan dia non muslim gitu ya. Nah, kira-kira ya kalau namanya artis kan dia cuman ikut saja gitu kan,
akan ikut istilahnya sutradara. Nah, kira-kira oleh sutradara itu pilihannya kenapa dia menggunakan itu? Oh, jawabannya adalah karena peminat dari sinetron ini adalah rata-rata tuh ibu-ibu atau emak-emak gitu ya. Sehingga dan mamanya tuh banyak juga yang pakai jilbab gitu ya, sehingga dan mayoritas juga kita muslim gitu. Jadi ya ada salamnya lah, assalamualaikum gitu ya. Jadi oh, ada assalamualaikumnya, kadang ada alhamdulillahnya gitu ya. Terus juga jelas-jelas dia non muslim tapi, dia juga dia juga mempraktekkan sholat di sinetron itu pakai, mukena gitu kan ya. Nah ini kan, kira-kira ada nggak sih pengaruhnya? Oh, kalau hipotesanya ya saya yakin ada gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia, ingin laku gitu ya, ingin laku sinetronnya, harus dong dia akan mengikuti dengan, selera dari, masyarakat kita. Oh, masyarakat kita sudah terbiasa nih assalamualaikum, bahkan bisa dikatakan itu sudah menjadi salam, nasional gitu, assalamualaikum gitu. Kemudian juga ada yang, tadi misalnya alhamdulillah atau insyaallah atau mungkin tadi, wah ini kayaknya, suasananya besok Ramadan nih gitu ya, sinetron atau artis sinetron yang dia non muslim pun dia akan pakai ketika di sinetronnya saja gitu. Oh ini, mendekatkan gitu atau mungkin itu yang Islamiknya, yang syariahnya atau mungkin secara marketing tidak syariah misalnya satu sinetron, dia akan lihat jadi ngomongin sinetron ya, termasuk film sebenarnya itu ya, kemarin kita udah ngomongin juga ini namanya orange economy. Ekonomi orange itu adalah ekonomi yang, music, movie, ya yang fun-fun lah gitu ya. Nah, misalnya satu sinetron atau film, di sinetron atau film dia biasanya akan, menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan penonton ya, misalnya dia akan menempatkan di situ ada anak bayi, atau mungkin anak kecil, ya untuk apa, menarik anak-anak kecil untuk bisa menonton. Kemudian dia juga akan, kalau di iklan juga saya suka seneng lihat iklan. Iklan sekarang trennya itu, ya kalau ada perempuan, 3 orang maka yang satu pakai hijab, ya. Ada yang sama lah ibu-ibu ada 5 orang, yang satu atau 2 biasanya pakai hijab, gitu ya. Nah ini apa ya, ini marketing lah gitu ya. Ini marketing karena melihat, oh mayoritas, muslim gitu ya, mayoritas, muslim. Ya kemudian, kecuali nanti ada yang paling, mereka memang nggak mau, ada juga nih banyak nih teman-teman semuanya, ada yang mereka dari sisi marketing itu dia nggak mau pakai agama gitu ya. Misalnya, saya suka lihat sekilas itu yang, The Next Models misalnya. Wah ini jelas nih dari awal dia tidak akan memasukkan agama gitu ya. Atau mungkin ada juga, apa ya, oh ya, apa, yang kalau yang Chef Master masih agak mending ya, ada, 1, 2 di awal-awal yang pakai jilbab gitu, masih diperbolehkan. Walaupun, di situ juga tetap tidak pernah, menyebutkan tentang agama gitu ya. Kalau next model itu betul-betul, nah berarti ke depan tuh harus ada next, muslimah model gitu ya, model yang muslimah, kan ada beberapa sudah ya fashion, sudah banyak. Tapi kalau saya lihat ini kan di mayoritas muslim ya, eee, kok pakaiannya itu seperti itu semuanya gitu ya, nggak ada yang mewakili walaupun ketika lihat dokternya ternyata, pakai jilbab, krunya, pakai jilbab juga. Ini sebenarnya ini produk lama gitu ya, produk-produknya orang yang memang anti dengan agama gitu ya, sehingga ya membuat sebuah program mentang-mentang model, jadi seolah-olah itu, syariah atau Islam itu nggak bisa masuk ke dunia models gitu ya. Padahal, models yang ya yang syar'i lah sekarang sudah, mulai banyak kok ini aja. Jadi ngomongin sinetron dan sebagainya jadi kemana mana nih. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi kan tadi ngomongin tentang korelasi hubungan antara, misalnya tadi di marketing lebih banyak ya, walaupun di tempat yang, lainnya di bisnis, di brand dan sebagainya juga, sangat memungkinkan. Oke, kemudian ada masalah kualitatif, ini bisa, fokus, yaitu menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Nanti biasa kalau kualitatif ini, pertama memang dari kita dirumuskan, tapi kemudian ketika sudah, ada di masyarakat, sudah ketemu dengan, narasumber itu biasanya akan berubah misalnya itu. Misalnya, "Oh Pak, kalau masalah gitu di sini tuh nggak ada Pak, yang ada itu begini begini begini." Itu biasanya ada perubahan. Menetapkan fokus pada berdasarkan, domain-domain tertentu. Jadi, fokusnya itu memang dia, fokus kemudian spesifik dan, mendalam.
dan bisa juga menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kalau kita pengetahuannya di bidang ekonomi syariah ya berarti bagaimana ekonomi syariah itu agar bisa berkembang. Misalnya agar ekonomi syariah itu juga bisa dipraktekkan oleh para petani, para pedagang, para trading ya, para trader gitu ya dan lain sebagainya. Dan juga menetapkan fokus berdasarkan permasalahan terkait dengan teori-teori yang ada ini biasanya di etnografi ya, menetapkan berdasarkan permasalahan terkait dengan teori yang ada. Misalnya sekarang yang berkembang itu ada netnografi ya, di mana etnografinya virtual, kita masuk ke satu komunitas, kemudian kita lihat bagaimana, sebenarnya interaksi mereka, kemudian kegiatan aktivitas, ekonomi mereka dan lain sebagainya gitu ya. Ini masalah, kualitatif. Oke, kemudian, perubahan fokus ketika di lapangan ini biasa terjadi ketika, satu penelitian yang sifatnya kualitatif. Ingat, kalau metode penelitian data kualitatif, dia sangat mengandalkan dari data di lapangan, ya. Lapangan di ini berarti konteksnya adalah tempat atau objek penelitian, gitu ya. Nah, termasuk juga nanti sebenarnya teks ya, tulisan, artikel, atau mungkin juga, buku itu juga sebenarnya kita sebut dengan lapangan juga sebenarnya, walaupun nanti istilahnya dengan, library research gitu ya. Nah, jadi penelitian misalnya, ya misalnya kita itu ingin tahu tentang penelitian pengaruh pemikiran ekonomi dari Bakir Asadr di Universitas A ya, karena Universitas A itu terdapat jurusan ekonomi Islam. Ya misalnya nih, kita pengen tahu kita akan tukar di sini, pengaruh pemikiran, misalnya itu, siapa ya, kalau ekonomi itu Umair Chapra ya, Umair Chapra ya di universitas misalnya langsung saja ke UPN Veteran Jakarta. Ya kenapa? Karena Universitas Veteran Jakarta ini ada jurusan ekonomi syariah dan juga peneliti melakukan studi kepustakaan bahwa, Umar Chapra ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap, ekonomi di dunia ini. Kemudian akhirnya kita ke UPN Veteran Jakarta, kemudian melihat, memperhatikan dan juga interview dengan mahasiswa-mahasiswa di sana dan juga, ternyata, oh betul bahwasanya ekonomi di sana itu banyak dipengaruhi. Ini ya, kalau ini Bakir As-Sadr dia cenderung ke Syiah gitu ya. Kalau kita lihat tuh di Jakarta Selatan itu ada Sadra Institute, biasanya, Sadra Institute itu akan, Bakir As-Sadr, namanya juga Sadra memang dari situ, dia banyak dipengaruhi oleh itu. Atau mungkin kalau misalnya di Ibnu Khaldun, kuat sekali dengan ide Ibnu Khaldunnya Bogor, Universitas Ibnu Khaldun Bogor itu akan dipengaruhi banyak oleh, Profesor Doktor Din Habiduddin. Kemudian kalau di Universitas Trisakti, misalnya karena di situ guru besarnya adalah, Prof. Masudul Chudori ya, maka Prof. Masud Sudari ini dia akan banyak, banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran dan juga, tesis disertasi di, Trisakti. Nah, kalau UPN Veteran Jakarta, kira-kira yang banyak mempengaruhi siapa nih? Misalnya itu ada kaprodi kita Ustadz, Fatoni misalnya gitu ya, maka Ustadz Fatoni banyak pemikirannya dari mana nih? Misalnya dari Mesir gitu misalnya, atau mungkin, dari Sudan, atau mungkin dari Middle East atau Pakistan misalnya gitu. Maka, oh ada ternyata ada pengaruhnya nih gitu. Tapi pas lihat kita di situ ternyata, oh nggak ada ternyata gitu. Jadi ini bicara tentang perubahan ya, perubahan, fokus. Awalnya kita pengen neliti tentang, tadi Umair Caprat di veteran, tapi ternyata pas lihat, eh nggak banyak ternyata gitu, bukunya juga cuman dikit, kajiannya juga nggak terlalu banyak. Oh berarti, berubah, berarti yang paling banyak apa nih? Ekonom yang digunakan di sini apa nih? Gitu itu akan terjadi, perubahan gitu ya. Nah prediksi, fokus penelitian ini juga bisa masalahnya itu bisa tetap, bisa berkembang, bahkan bisa jadi di lapangan itu dia berubah total. Ini bedanya kualitatif dengan kuantitatif. Ya kalau kuantitatif, dia tidak akan berubah karena, dia menyikapi ya atau, istilahnya itu apa ya, memperlakukan objek itu statis ya, statis. Kalau di kualitatif dia dinamis gitu ya. Kalau belum paham nanti boleh tanya. Oke, prinsip-prinsip perumusan masalah kualitatif biasanya terkait dengan, dia terkait dengan apa, prinsip yang berkaitan dengan teori dari dasar ya. Perumusan masalah ini adalah sekadar arahan pembimbing atau acuan pada usaha menemukan masalah yang sebenarnya. Jadi yang awalnya itu ya sebenarnya, oke, dari pembimbing kamu coba cari yang ini datanya tentang yang kualitatif ini kira-kira, ada nggak di lapangan nih? Kalau tidak ada mungkin ada perubahan di sana. Oke, tapi nggak apa-apa, tapi ini sebagai, pegangan awal. Yang kedua juga, berkaitan dengan perumusan masalah biasa menunjang upaya penemuan dan
penyusunan teori substantif, yaitu teori yang bersumber dari data. Ini biasanya levelnya agak mulai naik, jadi kita pengen tahu tentang, misalnya lifestyle-nya, gaya hidupnya mahasiswa UPN Veteran Jakarta Prodi Ekonomi Syariah ini seperti apa sih sebenarnya? Misalnya preferensi mereka apakah? Misalnya kalau yang akhwat itu apakah mereka sudah, menggunakan atau minimal mereka sudah istilahnya itu, memakai, kosmetik halal misalnya gitu ya, bandingkan juga dengan, prodi yang lainnya gitu ya. Prodi yang lainnya mungkin nggak terlalu peduli gitu ya, bukan nggak terlalu peduli mungkin, tidak tahu mungkin, oh ada lipstik yang halal atau mungkin ada bedak yang halal, ada skincare yang halal, ada apalagi ya, pokoknya kosmetik yang halal lah gitu ya. Ya bagi yang ikhwannya misalnya gitu, mungkin ada lifestyle yang, oh yang ikhwan di UPN Veteran Jakarta laki-laki mahasiswa, prodi ekonomi syariah kayaknya mereka udah jarang tuh istilahnya pergi ke kafe yang agak-agak mencurigakan gitu ya. Maksudnya kafe-kafe yang agak sedikit mungkin ada hiburannya gitu, mereka lebih senang kafe yang ya hanya ngopi, ya musik-musik, standar gitu, tidak ada, klub malamnya, tidak ada, homernya juga di situ gitu ya, atau mungkin, nggak suka kayaknya, soleh semuanya nih, kayaknya rata-rata ke masjid deh gitu ya, atau, kafe yang islami gitu ya dan sebagainya. Nanti juga terkait juga dengan prinsip hubungan faktor tadi di kuantitatif dan juga, fokus sebagai wahana membatasi, studi. Jadi masalah itu memang membatasi permasalahannya. Prinsipnya ini terkait dengan inklusi dan eksklusi, nanti biasanya masalah itu memang dia open atau closed gitu ya, dalam sebuah penelitian. Kalau inklusif berarti kan dia lebih terbuka, orang semua boleh mengakses misalnya, laporan keuangan, dari satu lembaga atau bisnis yang, dia sudah go public misalnya, nggak ada masalah. Tapi kalau yang eksklusif satu perusahaan tertentu, wah nggak bisa nih, dia harus memang tertutup gitu ya. Kemudian juga dari sisi, perumusan masalahnya, kemudian posisi perumusan masalah, kemudian juga penilaian kepustakaan serta, penggunaan, bahasa. Ini biasa dalam hal yang sifatnya, rumusan masalah. Ada juga langkah perumusan masalah kualitatif, jadi gimana nih, saya pengen masalahnya ini, oke, berarti langkahnya adalah tentukan fokus penelitian. Anda mau meneliti tema ini, oke, tema ini, kemudian topiknya apa? Topik berarti lebih spesifik. Masalahnya apa? Ya tentukan itu, minimal 2 saja sudah cukup ya. Kemudian cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan fokus tersebut, dalam hal ini dinamakan subfokus. Sudah ada fokus satu masalah, oke lebih spesifik lagi, Anda mau meneliti tentang, misalnya, trading kripto. Oke itu sudah spesifik, tapi bisa nggak lebih spesifik lagi? Misalnya trading kriptonya itu, trading, Bitcoin misalnya, atau mungkin yang lagi tren Ethereum misalnya. Itu udah, subfokusnya ya. Nah kemudian dari faktor yang terkait adanya pengajian tentang mana yang sangat menarik untuk ditelaah, kemudian ditetapkan mana yang mau dipilih. Jadi oke saya mau kriptonya ini di, Bitcoin saja deh karena, dia cukup familiar, atau mungkin Ethereum yang, baru naik nih gitu, atau mungkin, Dogecoin gitu ya, atau mungkin, ada juga Bitcash gitu ya. Oke, nah kemudian kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan, fokus penelitian. Jadi, bisa jadi subfokus itu nanti akan menjadi juga, satu fokus utama gitu ya. Oke, ini di langkah penelitian. Nah, kesimpulannya dari pertemuan hari ini adalah pertama, penelitian berangkat dari masalah, karena penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah. Jadi, kita akan membuat sebuah penelitian ketika ada masalah. Kenapa? Karena tujuan dari penelitian itu adalah menyelesaikan masalah, ya. Penelitian merupakan satu pondasi dalam melakukan suatu penelitian, ya. Jadi masalah itu ya, bisa dikatakan pondasi, bisa dikatakan, first step, step awal untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, ya, bahwa perumusan masalah adalah pernyataan rinci dan lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan, masalah. Jadi rumusan masalah itu ya, dia rinci, detail, kemudian, fokus, mendalam, lebih sempit ya, karena itu akan menjadi masalah yang akan diselesaikan. Sumber-sumber untuk menemukan dan juga menentukan masalah
adalah diri sendiri, orang lain, karya ilmiah, pengalaman, deduksi dari teori, laporan penelitian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi atau organisasi. Jadi cara mencari masalah ya. Kemudian faktor yang mendukung keterpilihan suatu masalah ya adalah minat ya, minat kita, minat peneliti, kemudian D juga dapat dilaksanakan, ya tersedia faktor pendukung dan juga penelitiannya itu diusahakan itu bermanfaat untuk umat dan masyarakat. Oke, yang kelima adalah perumusan masalah kualitatif, ya penelitian kualitatif itu merupakan melalui fokus bertujuan membatasi masalah penelitian dan mengidentifikasi data mana yang dibutuhkan. Ya, jadi masalahnya ini, oh berarti saya harus cari data ini nanti akan dianalisis dengan menggunakan penelitian ini, gitu ya. Oke, prinsip-prinsip perusahaan masalah penelitian kualitatif berkaitan dengan teori dasar. Teorinya seperti apa? Perumusan masalahnya, hubungan faktor kalau di kuantitatif, membatasi studi, ya kriteria apakah inklusif atau eksklusif, bentuk dan rumusan masalah, termasuk posisi dari peneliti, ya nanti bisa juga penelitian pustakanya dan penggunaan bahasa. Biasanya bahasa ini menggunakan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Pedoman Umum Ejaan Baku Indonesia gitu ya, atau bahasa Indonesia PUEBI itu ya. Nah, kemudian langkah-langkah perumusan masalah kualitatif adalah fokus kepada penelitian, kemudian dia menarik dan juga dikaitkan dengan fokus penelitian orang lain yang sebelumnya. Jadi bisa dikaitkan dalam artian itu orang lain sudah meneliti tentang ini, oke saya akan fokus ke sini juga tapi lokasi yang berbeda. Atau mungkin lokasi ini, tempatnya sama tetapi kemudian metode pendekatannya berbeda, perspektifnya berbeda. Atau mungkin juga, sampelnya itu, berbeda juga. Jadi banyak sekali jalan untuk, bisa kita menyelesaikan, satu permasalahan khususnya terkait dengan dengan, penelitian. Oke, itu terkait dengan, masalah dalam, penelitian, kualitatif dan waktunya sudah, sesuai tadi saya katakan gitu ya. Kemudian, berikutnya adalah, masih ada waktu untuk berdiskusi ya. Saya berikan waktu 2 atau 3 orang untuk berdiskusi, kalau tidak ada nanti saya akan explain terkait dengan, UCP hari ini.